Inilah Gorisadan TV, membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran kritis, metode Inilah Gorisadan TV, membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode Selamat siang kepada pemirsa Gorisadan TV di seluruh Indonesia. Gorisadan TV membaca Indonesia dengan 3 metode pemikiran. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif. Pemirsa Gorisadan TV yang kami cintai, pada kesempatan ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah Stefanus Asad Gusma, calon Ketua Umum Pemuda Katolik ya. Nanti dengan beliau kita berbincang tentang jalan menuju Indonesia harmonis ya. Nah ini sebenarnya topik yang sangat menarik ya. Banyak sekali teman-teman di Pemuda Katolik yang mau untuk masuk ke Zoom, tetapi karena keterbatasan waktu terpaksa kita tidak melayani ya, karena kalau nanti lebih dari 30 menit di YouTube itu atau di siaran itu menjadi bosan gitu ya. Nah, kita beri kesempatan kepada Bung Gusma ya, mulai dari menyapa pemirsa dulu, kemudian memperkenalkan diri, baru kita masuk ke topik ya. Nanti saya akan membuat beberapa pertanyaan. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat siang, Bang Goris. Salam sejahtera buat kita semua. Ini Bang Goris lama nggak ketemu, tiba-tiba udah punya TV. Untuk rekan-rekan sekalian, para pemirsa Gorisadan TV, kader-kader Pemuda Katolik se-Indonesia, pengurus Komca, pengurus Komda, rekan-rekan PP, para senior, para tokoh yang berkesempatan menyaksikan atau melihat Gorisadan TV edisi kali ini. Terima kasih sudah bergabung. Perkenalkan, saya Stefanus Asad Gusma. Saya lahir di Bondowoso 37 tahun yang lalu. Lalu aktivitas pelayanan saya sekarang, saya aktif di bidang sosial politik kemasyarakatan, Komisi Hubungan Antaragama dan Kemasyarakatan, Keuskupan Agung Jakarta. Lalu saat ini juga masih dipercaya untuk di Dewan Pakar, pengurus Pusat Pemuda Katolik. Sebelumnya saya menjabat sebagai ketua bidang organisasi. Saya juga pernah mendapat kesempatan untuk menjadi ketua presidium pengurus pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia tahun 2009-2011. Aktivitas hari ini saya masih menekuni bidang public relation. Bersama rekan-rekan kami mendirikan sebuah kantor, lalu sedang merintis sebuah usaha, ada coffee shop dan beberapa usaha-usaha kecil yang untuk pemberdayaan masyarakat. Lalu di beberapa organisasi saya juga masih tergabung di Federasi Olahraga Barongsai DKI Jakarta. Kemudian kemarin juga baru dilibatkan di Wakil Komite Tetap Bidang Kesehatan Kadin Indonesia. Jadi mungkin sekilas itu Bang Goris dan rekan-rekan pemirsa Gorisadan TV yang kami cintai dan kami hormati. Oke bro, sekarang kita masuk ke topik ya. Ini kan kita topiknya tentang jalan menuju Indonesia harmonis ya. Sebagai calon Ketua Umum Pemuda Katolik, kira-kira apa nih cita-cita kebangsaan Bung Gusma ya? Baik. Ya, sebenarnya sih kalau kita bicara tentang komitmen sejarah ya, tentang berdirinya atau lahirnya Pemuda Katolik hingga saat ini, kita berada pada situasi pemaknaan tentang peran serta organisasi khususnya pemuda di dalam rantai sejarah pergerakan atau perjuangan dari bangsa Indonesia ini mulai mencapai kemerdekaan hingga saat ini. Artinya terlepas besar, kecil, banyak, sedikitnya peran para pemuda di dalam jejak sejarah ini, ada peran-peran pemuda Katolik, peran-peran orang muda yang kemudian kita harapkan sampai hari ini juga semakin bertumbuh, berkembang begitu kira-kira. Nah,
kita sadar betul bahwa Republik ini didirikan dengan cita-cita yang sangat luhur. Bagaimana Republik ini tata, kemudian terwujudnya kemanusiaan, itu kemudian negara yang berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa, jadi menjadi payung bersama bagi semua kelompok yang ada di Republik yang kita cintai ini. Nah, pemuda Katolik punya komitmen itu. Maka sebagai institusi dia memang sebagai organisasi kemasyarakatan. Tetapi secara genetik dia punya tanggung jawab. Organisasi ini punya tanggung jawab sebagai kawah candra di muka, melahirkan kader-kader patriotik, kader-kader nasionalis di seluruh wilayah Republik Indonesia. Mungkin orang bicara misalkan begini, ya secara jumlah kita sedikit. Jumlah sedikit berbeda dengan minoritas saya rasa. Karena meskipun cuma sedikit, diharapkan pemuda Katolik mampu memberikan kontribusi pemikiran, gagasan, dan kiprah nyata. Makanya saya coba membandingkan ada 2 wilayah besar di dalam Republik ini yang kemudian menjadi miniatur kebangsaan kita. Sebutlah misalkan ada wilayah etalase politik Katolik, di mana ada misalkan itu NTT, ada beberapa wilayah di Maluku, kemudian di Papua, Papua Barat, Kalimantan Barat, Sumatera Utara. Itu saya sebut wilayah etalase politik Katolik, di mana kebetulan secara jumlah banyak umat di sana, banyak tokoh-tokoh masyarakat di sana, banyak anak muda di sana, banyak organisasi yang kemudian secara dalam tanda kutip mempunyai identitas, misalkan ada pemuda Katolik yang cukup besar di sana, ada PMKRI yang cukup besar di sana. Di sisi lain ada wilayah yang saya sebut sebagai wilayah etalase politik konsolidasi. Itu terutama di Jawa, di Kalimantan Selatan, di Kalimantan Timur, di Aceh, di beberapa Sumatera Barat, dan lain sebagainya. Tetapi 2 wilayah itu bukan dalam rangka kita membentuk sebuah perbedaan secara iklim politik, iklim ekonomi, iklim sosial, ataupun proses pemberdayaan masyarakat, tetapi justru disitulah etalase yang harus kita tonjolkan. Maksud kami adalah, misalkan tadi Bang Goris menanya kepada saya, gimana sih cita-cita Indonesia ke depan? Cita-cita Indonesia ke depan yang kita harapkan seperti yang founding fathers kita founding fathers kita tanamkan di awal dulu Republik ini berdiri. Kita harapkan juga peran kiprah muda Katolik di wilayah etalase politik Katolik juga harus mempunyai prinsip-prinsip kebangsaan. Sehingga apa? Ini akan menjadi etalase kita. Kira-kira begitu. Jadi misalkan kita harapkan pemuda Katolik di wilayah etalase politik Katolik gerak kebangsaannya lebih keluar menjalin komunikasi, membangun koalisi kebangsaan yang permanen, lalu bertindak dalam karya-karya yang real, bahkan dalam tanda kutip tidak hanya bicara untuk kepentingan umat Katolik, justru di wilayah etalase politik Katolik kita harapkan pemuda Katolik lebih punya peran terhadap kelompok-kelompok lintas iman yang lain, sehingga ini akan menjadi contoh bagi organisasi-organisasi khususnya pemuda Katolik di wilayah etalase politik konsolidasi. Nah, inilah prinsip kebangsaan, prinsip ideologi yang kalau kita sampaikan secara tegas bahwa ya pemuda Katolik ada di dalam jalur kebangsaan itu. Kira-kira itu Bang Boris. Nah, kemudian kan misalkan kita bicara tadi saya mengatakan ada wilayah etalase politik Katolik, ada wilayah etalase politik konsolidasi. Lalu bagaimana pemuda Katolik berkiprah? Kita harapkan sebenarnya pemuda Katolik ini kan organisasi kepemudaan range umurnya saja 17 sampai 45 tahun. Kira-kira begitu. Artinya dari yang memang studi, kemudian sudah bekerja, sudah pada bidangnya, ada yang profesional, ada yang akademisi, ada yang politisi, ada yang bergerak di ekonomi kreatif, ada yang bergerak di bidang politik, ada yang bergerak di bidang jasa-jasa yang lain. Nah, begitu banyak sekali kekayaan ini. Lalu kiprahnya apa kepada bangsa ini, kepada Republik ini, kepada daerahnya masing-masing? Menurut saya yang harus diagregasi adalah sumber daya kader itu sendiri. Jadi misalkan begini, Bang Goris ini seorang akademisi, kebetulan juga pengurus pemuda Katolik. Kiprah Bang Goris membuat sebuah TV semacam ini adalah kiprah untuk berkontribusi terhadap daerah, berkontribusi terhadap bangsa, berkontribusi terhadap pemikiran-pemikiran ini. Karena kalau mau bicara lawan secara konteks ideologi kebangsaan, lawan kita hari ini kan kelompok-kelompok, oknum-oknum yang ingin mengganggu atau mengganti paham ideologi kita dengan ideologi lain yang mungkin tidak senafas sejalan dengan Pancasila. Nah, maka kiprah ini misalkan kita punya kader yang kemudian background-nya adalah pengacara. Maka proses clustering, proses kemudian memasukkan mereka dalam
kotak-kotak yang sudah kita desain sebagai sumber daya kader internal inilah yang harus didorong. Maka lawyer-lawyer pemuda Katolik ke depan harus turun langsung di dalam persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Sehingga kita tidak hanya sekedar statement begitu, mengutuk, mengecam, tidak setuju atau tidak sepakat, nah seperti itu. Tapi misalkan ada sebuah kejadian di wilayah misalkan di satu daerah misalkan ada gereja atau ada tempat ibadah atau ada masjid yang izinnya atau diganggu oleh masyarakat atau kelompok masyarakat lain, maka pemuda Katolik tidak cukup hanya dengan statement. Dengan kekuatan lawyer, dengan kekuatan akademisi yang dia punya, dia langsung turun ke masyarakat, mengadvokasi, membangun jejaring di bawah, kemudian bekerja sama dengan kelompok kebangsaan yang lain, sehingga kerja-kerjanya konkret. Ini yang kita harapkan ke depan. Lalu misalkan ada yang background-nya adalah industri kreatif, atau kemudian dia di UMKM, atau dia menjadi pengusaha level menengah, ataupun sudah meranjak pada level yang cukup besar misalkan. Maka orang-orang ini juga harus dianimasi oleh para pengurus pusatnya, atau para pengurus komdanya, atau para pengurus komcapnya. Untuk apa? Didorong keluar, berkolaborasi dengan pemerintah, sehingga apa? Punya kontribusi yang nyata di masyarakat. Saya pikir level pemuda Katolik bertemu dengan stakeholder, bertemu dengan pemerintah, bertemu dengan jaringan itu adalah kolaborasi. Sehingga misalkan misalkan nanti kita ketemu dengan stakeholder yang misalkan apakah itu kepala dinas, apakah itu organisasi asosiasi pengusaha, atau organisasi asosiasi apapun, maka kita sudah pada punya posisi tawar. Kami punya ini, apa yang bisa kami kolaborasikan dengan pihak Bapak atau pihak saudara, sehingga ini menjadi sebuah program yang besar. Lalu kemudian perlu juga, selama ini misalkan kita juga reaktif merespon isu-isu terkait Papua. Ada kejadian, kemudian kita merespon. Ada kejadian, kita merespon. Seperti halnya pemuda Katolik, meresponnya adalah seperti organisasi-organisasi yang lain. Padahal kalau kita kembali ke paradigma awal, kembali ke pola pikir awal bahwa ada etalase politik Katolik yang salah satunya adalah Papua, maka sebenarnya pemuda Katolik harus sudah menciptakan satu gugus tugas khusus, yaitu apa? Yang melibatkan kader-kader muda Katolik, apakah itu influencer, lawyer muda Katolik asli Papua, akademisi asli Papua, dan lain sebagainya, sebagai subjek dalam meng-create sebuah program jangka panjang dalam konteks kampanye soal kebangsaan, soal kita menunggu, misalkan kita sifatnya reaktif, ada kejadian kita baru merespon, ada kejadian kita baru merespon, maka seolah-olah di sana itu bukan wilayah etalase politik Katolik yang harusnya kita jaga, kita jadikan etalase yang cukup bisa dijadikan posisi tawar bagi wilayah lain. Jadi ini politik keseimbangan menurut saya. Misalkan kita bicara teman-teman pemuda Katolik mengadvokasi satu kasus di Jawa Barat bersama rekan-rekan Ansor, rekan-rekan Muhammadiyah, maka yang teman-teman di Papua, Sumut, Kalbar, dan lain sebagainya yang saya masukkan dalam etalase politik Katolik tadi, juga harus memerankan skenario yang sama, bahkan harus lebih konkret. Sehingga ini menjadi politik keseimbangan, inilah yang saya katakan adalah jalan Indonesia menuju harmonis. Kita tidak bisa bicara kasus per kasus, maka perlu melibatkan seluruh komponen sumber daya. Kemarin saya baru pulang dari Papua Barat, di sana rekan-rekan ternyata cukup punya latar belakang yang sangat beragam, itu sumber daya kita. Tetapi kalau misalkan mereka ke depan tidak dilibatkan sebagai subjek dalam melakukan sebuah upaya-upaya, misalkan dalam tanda kutip kita bicara yang sederhana saja, kampanye soal isu kebangsaan, kampanye soal isu kemanusiaan, kampanye soal isu keadilan sosial, maka selamanya ya kita tidak akan mampu tidak akan mampu terlibat dalam pusat-pusat persoalan di sana. Meskipun juga itu masih terlalu jauh sekali, tapi minimal harus kita mulai, Bang Goris. Jadi kita perlu mencari, saya kemarin menyampaikan pada teman Papua Barat, yuk kita sudah mulai mencari kader-kader yang akan kita masukkan di dalam klaster, misalkan influencer Katolik dari Papua, musisi Katolik dari Papua yang memang belum bergabung di pemuda Katolik, akademisi yang memang belum bergabung di pemuda Katolik. Kita tarik semua, itu kekuatan kita, sehingga itu menjadi sebuah animasi bagi sebuah organisasi nanti untuk bicara misalkan soal isu Papua. Jadi kalau ada kejadian, pemuda Katolik minta maaf, punya sebuah tanggung jawab moral, punya sebuah legacy, katakanlah begitu, legacy moral bahwa kita selama ini terlibat di dalam rangka kampanye-kampanye isu-isu itu gitu. Tetapi kalau tidak, maka ya kita seperti halnya
menjadi organ reaktif yang kemudian akan merespon pada saat ada sebuah kasus, padahal problemnya tidak ada di situ. Kita tahu sendiri ada sebuah hal yang putus, jembatan dialog antara Papua dan Jakarta. Pada saat Jakarta merespon, teman-teman kita di Papua merasa juga bahwa Jakarta tidak tahu apa-apa soal Papua. Begitu sebaliknya, maka untuk itu kita harus melibatkan rekan-rekan. Kita mulai dari skop kita. Saya tidak mau kemudian bicara terlalu jauh, tetapi kita bicara dari skop organisasi pemuda Katolik. Kira-kira itu, Bang Boris. Lalu terakhir yang mau saya sampaikan terkait jalan nasionalisme ini, kita ini kan sebenarnya punya sebuah komitmen bersama organisasi-organisasi yang lain. Nah, perspektif yang harus kita bangun adalah perspektif kolaborasi. Atau mungkin Bapak Paus mengatakan bahwa kita harus membangun gerakan moderasi beragama begitu. Yang saya maksudkan di sini adalah yang konkretnya adalah kita harus mampu di sebuah daerah, di setiap daerah sampai level yang terkecil struktur organisasi kita harus ada sebuah koalisi kebangsaan. Dan koalisi kebangsaan ini tidak seremonial. Koalisi kebangsaan yang dibangun dari tingkat desa, mungkin kalau Pemuda Katolik kan ada tingkat ranting ya, mungkin paroki, ranting, kemudian kecamatan, kabupaten kota, provinsi, dan kemudian tingkat pusat. Itu harus permanen. Permanen dalam artian apa? Hubungan lintas imannya terbangun secara konkret. Bahkan kita sudah bisa saling bercanda yang saling sensitif, yang sangat unsur-unsur sensitif tanpa tersinggung. Nah, kalau sudah sampai pada titik itu, menurut saya dari level yang paling bawah, dari level masyarakat paling bawah, kelompok misalkan di ranting, kecamatan, itu sudah akan selesai. Tetapi kalau dibangun dalam konteks seremonial, Sumpah Pemuda kumpul, 17 Agustus 45 kumpul, ada kasus kumpul. Nah, ini tidak akan menjadi sebuah sebuah gerakan nyata membangun sebuah persatuan dan kesatuan dalam konteks gerakan nasionalisme. Ini juga yang kemudian saya maksudkan supaya di internal kita juga semakin memahami makna gerakan kerasuan awam yang sebenarnya itu seperti apa. Tidak jarang loh apa yang kemudian pemuda Katolik lakukan mungkin mendapatkan kritik dari umat. Mungkin dianggap terlalu berani, mungkin nanti dianggap terlalu berisiko dan lain sebagainya. Pernah saya pada saat saya melaporkan satu tokoh politik begitu, kemudian ada yang setuju, tetapi juga ada yang mengkritik. Mengkritik dalam konteksnya bukan mengkritik substansi, tapi ada rasa inferior, ada rasa mereka sebagai, minta maaf, minoritas dalam konteks pemikiran dan rendah dirinya, sehingga merasa takut begitu. Padahal tugas pemuda Katolik, tugas kelompok awam itu memang harus di luar. Dia harus di luar pagar gereja, membangun komunikasi dengan kelompok-kelompok itu, dan bahkan orang pertama yang akan merespon, kelompok pertama yang akan merespon segala persoalan sosial politik yang ada di masyarakat, nanti ada pemuda Katolik. Maka kadang-kadang itulah konsekuensinya. Inilah yang kemudian saya maknai, kalau di dalam pemuda Katolik, di dalam konstitusi, di dalam risalah, rapat-rapat yang pernah saya baca, bahkan ada sebuah kewajiban mewujudkan rahmat ilahi di tengah-tengah masyarakat. Nah, itu kan kuncinya kita ada di sana. Kita keluar, kita membangun gerakan inklusif dengan teman-teman itu. Memang agak berat, melelahkan, bahkan juga mungkin dianggap tidak langsung ketahuan hasilnya. Beda dengan misalkan kita Idul Adha membawa kambing, ikut menyumbang di masjid, di foto, kemudian masuk media, itu kan langsung kelihatan. Tetapi kalau membangun gerakan dalam denyut nadi kebangsaan yang sebenarnya, ini kan mulai dari kita anjang sana ke kelompok lain, kemudian saling bersilaturahmi, lalu membuat sebuah program-program bersama, membuat sebuah forum santai bersama, sehingga terbangun ikatan hubungan emosional, dan itulah ikatan hubungan lintas iman yang kemudian akan meluas, memberikan contoh kepada masyarakat yang lain. Oh, ternyata antara pemuda Katolik, Ansor, Muhammadiyah, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya itu ternyata organisasi yang miniaturnya Indonesia. Sehingga kalau ada persoalan apa-apa, kita ini dalam rangka, kenapa membangun gerakan ini? Kita ini dalam rangka mempersempit ruang gerak kelompok-kelompok kelompok-kelompok kanan yang ingin dalam rangka sedang melakukan gerakan politik, entah itu clandestine, entah itu terbuka, dalam rangka merongrong Pancasila. Nah, kita juga harus mempersempit ruang gerak itu. Salah satunya ini menarik Bung Gorisa dan TV kalau kemudian nanti misalkan bisa memperluas segmennya, misalkan bicara kebangsaan, maka ruang-ruang sosial media, ruang-ruang digital ini sekarang juga
kalau mau dibuat perimbangan juga sedang mengerikan sekali. Karena sudah banyak kampanye-kampanye kekerasan, kampanye-kampanye yang itu di sosial media dan digital. Ini dalam rangka itu, Bang Goris. Kira-kira itu, Bang Goris. Mungkin Oke, ada Bro ya. Ada inilah, ada dua pertanyaan dari Gorisa dan TV untuk Bro ya. Bro tadi itu menyampaikan gagasan yang bagus ya. Tetapi kalau saya boleh mereview ya apa yang dilakukan oleh pemuda Katolik itu selama ini. Pemuda Katolik itu kan sebenarnya elemen inti dari kebangsaan Indonesia ya, gerakan kebangsaan nation state ya. Artinya kalau kita mau memperkuat Indonesia, kita mesti harus memperkuat pemuda Katolik ya. Dan Bung Gusma sudah menyampaikan ya strategi-strategi dan jurus-jurus itulah untuk memperkuat pemuda Katolik ya. Tetapi sebenarnya yang disampaikan oleh Bung Gusma itu baru pada 2 tahap ya. Kalau kita di politik itu kan ada istilah politik sebagai ide. Ide itu ya bisa buat pernyataan ya. Kemudian politik sebagai sebuah aktivitas ya. Ada sebenarnya banyak saya rasa ya. Misalnya dialog kebangsaan yang dibuat oleh teman-teman PK selama ini, kemudian juga keterlibatan teman-teman PK dengan organisasi lain ya. Tetapi yang baru tadi yang sangat menarik sebenarnya adalah bagaimana pemuda Katolik ini tidak hanya berhenti pada 2 hal itu ya, politik sebagai sebuah ide, politik sebagai sebuah aktivitas, tetapi juga politik sebagai sebuah metode ya. Misalnya bagaimana supaya Papua itu benar-benar menjadi etalase pemuda Katolik ya. Kita punya beberapa orang misalnya di lingkaran istana lah ya, yang sebenarnya orang-orang yang cukup berpengaruh kan. Tetapi mengapa misalnya ya masalah-masalah terkait dengan Papua itu selalu misalnya menjadi problem yang serius ya terkait dengan kebangsaan kita. Dan saya rasa ini perlu metode yang bagaimana ini yang bisa dilakukan oleh Bung Gusma nanti ya untuk membuat supaya Papua sebagai etalase Katolik itu benar-benar menjadi bagian ya yang merangkai Indonesia gitu ya, yang memperkuat keindonesiaan kita ya. Nah, kemudian yang kedua, tantangan kita ini kan ada banyak sebenarnya Bung Gusma ya. Tantangan di dalam memperkuat persatuan dan kesatuan ya. Kita tidak hanya berhadapan dengan politik aliran ya, tetapi juga kita berhadapan dengan berbagai macam tekanan-tekanan internasional gitu ya. Nah, kira-kira bagaimana nih kalau Bung Gusma terpilih sebagai Ketua Pemuda Katolik, kira-kira metode apa yang harus dilakukan atau diterapkan supaya yang pertama tadi di satu sisi Papua itu bisa dijadikan etalase Katolik ya, atau pintu terdepan lah dari Katolik Indonesia. Jadi kalau Papua itu masalahnya bisa ditangani dengan baik, saya rasa juga Indonesia menjadi harmonis ya. Begitu juga dengan yang lainnya. Saya rasa ini yang paling penting, Bung Gusma. Ya, Bung Goris. Jadi 2 periode terakhir ya di Pemuda Katolik ini mungkin agak sedikit internal, tetapi tidak ada persoalan menurut saya. Ini kan investasi sosial untuk konsolidasi organisasi ini kan cukup besar sekali di masa Dr. Karolin ini. Tenaganya cukup besar, mungkin biaya juga besar. Kadang-kadang juga ini yang kemudian selama 2 periode ini memang bahasa kami kan adalah ini sudah hidup lah, maka harus disehatkan. Bahasa saya mungkin kita menggunakan tagline reborn itu bukan kemudian lahir kembali, tapi dalam artian lahir kembali adalah paradigma baru, transformasi, pengelolaan organisasi baru setelah yang sudah dilakukan 2 periode ini sangat luar biasa. Melelahkan, capek, tetapi juga hasilnya nampak begitu. Artinya utuh strukturnya, utuh prosesnya. Nah,
sebenarnya kalau mau bicara metode dari bicara organisasi nantinya, kita bicara yang tadi Bang Gori sampaikan, bagaimana sih peran kita akhirnya kemudian terimplementasi dengan baik di wilayah-wilayah yang katakanlah etalase politik Katolik. Nah, sebenarnya ini soal apa namanya, kemauan Bang Goris, kemauan komitmen kita mulai dari melihat dari internal sumber daya yang kita punya. Nah, pemuda Katolik ini dahsyat. Mulai dari pengusaha, lawyer, dan apapun semua ada di sini. Nah, ini yang mau kita animasi. Kader-kader inilah yang mau kita animasi, difasilitasi supaya keluar dan bicara soal isu-isu sosial kemasyarakatan. Bahwa secara teoritis nanti dampaknya pasti akan ke dalam. Punya dampak ke dalam terhadap organisasi. Maka organisasinya harus dikelola dengan secara apa namanya, ada sebuah pengelolaan yang tidak terhubung, misalkan terhubung dalam artian begini, maksud saya kita sedang mengelola misalkan ada perekrutan, ada kaderisasi, ada reorganisasi dan lain sebagainya, kemudian melalui proses Mapenta, Muskomcap, Muskomda. Nah, ini biarkan jalan karena fondasi ini sudah dibangun 2 periode sebelumnya. Ini tinggal difokuskan dengan beberapa orang-orang yang memang beberapa bidang yang fokus untuk ngurusin. Lalu yang lain harus mengurusi hal-hal yang sifatnya keluar. Nah, inilah yang saya maksudkan adalah ada 7 gugus tugas yang nanti ke depan akan kita buat dan melibatkan banyak orang sehingga kita tidak sekedar apa ya, tidak sekedar seperti organisasi format lama, ada ketua bidang ini, tetapi tidak dikoordinir dalam sebuah gugus tugas. Nah, menjawab tadi, metode yang paling efektif sekarang ini adalah keterlibatan teman-teman. Jadi forum-forum nasional yang selama ini menjadi forum dalam tanda kutip ya, pengulangan begitu, rekomendasi pengulangan, forum pengulangan, itu harus kita kemas dengan format baru. Misalkan harus ada forum rakernas itu harus membahas yang spesifik. Misalkan langsung konkret, kita ini punya pengusaha banyak, anak-anak yang bekerja atau kader-kader yang menjadi pengusaha UMKM banyak, di Rakernas mereka ini dikumpulkan. Ya. Seperti halnya forum-forum HIPMI dan lain sebagainya. Lalu yang menganimasi itu dari pengurus pusat, lalu ada yang namanya kita membuat semacam inkubator begitu. Nah, inkubator ini baru melibatkan para dewan-dewan pembina yang juga pengusaha sebagai pendamping dan lain sebagainya. Nah, ini perlu di-create. Lalu kemudian akademisi seperti Bang Goris. Ini kan banyak sekali Bang Goris. Di Sumatera Barat tuh ada anak muda Bang Goris, titelnya 6. Ya. Doktor, SE, SH, MHAM, itu kader kita. Ini kan harus pada saat Rakernas bukan lagi kita bicara misalkan hanya hal-hal sifatnya pengulangan ya atau yang normatif-normatif, tapi ini dikumpulkan gimana caranya membranding para akademisi ini setiap hari ngomong soal isu-isu tertentu di wilayah masing-masing, tetapi olehnya apa? Media. Kita harus punya media untuk itu. Makanya nanti akan di-booster, akan kemudian karena kita aktivitasnya di public relation mungkin sedikit banyak menguasai soal ini. Lalu misalkan rekan-rekan yang lain, ini sumber daya yang harus kita kelola. Metode ini yang paling efektif, artinya fondasinya sudah dibangun di 2 periode ini, utuh prosesnya atau strukturnya, isinya yang harus kita tumbuh kembangkan menjadi organisasi yang lebih sehat dengan cara memberdayakan lah bahasanya, kalau memberdayakan terlalu sekali mengaktifasi sumber daya kader internal dengan mengkonekkan mereka dengan jaringan-jaringan. Jadi kalau ketemu menteri desa, misalkan besok pengurus ke depan ketemu menteri desa, itu bukan lagi pengurus-pengurus saja yang dibawa. Jadi kader-kader kita yang kepala desa di seluruh Indonesia ini, kita bawa ketemu menteri kepala desa, kita bilang ke Pak Menteri, ini kader kami, pemuda Katolik, pengurus pemuda Katolik aktif, sekarang menjadi kepala desa, siap menjadi percontohan nasional, kepala desa di nasional. Itu yang harus kita mulai rubah pola-pola berorganisasinya, sehingga ketemu stakeholder itu tidak hanya proposal, kemudian mohon membuka acara, tidak itu. Tetapi dan ini akan menjadi sebuah gerakan ke bawah, Bang Boris. Di level Komcap, Komda, itu juga akan melakukan hal yang sama, sehingga bisa dibayangkan mungkin dalam 2-3 tahun akan terjadi satu putaran gerakan jaringan yang luar biasa. Nah, dari situ pasti akan ada yang terpental,
akan ada yang survive, karena dari situ kan kita sedang membangun akuarium yang besar, sehingga ikan kita ini masih sebagai ikan-ikan kecil yang berenang lagi menghindari ikan besar, lagi berebut makanan. Dalam konteks berebut makanan adalah survive di komcap masing-masing gitu loh. Kalau selama ini kan mungkin ada beberapa yang salah persepsi dengan kemudian memposisikan diri sebagai ikan besar, tetapi sebenarnya akuariumnya kecil, kira-kira begitu, Bang Goris. Ya. Oke, Bro ya, karena waktu kita sangat terbatas ya. Ini tinggal 3 menit lagi ya. Saya menyimpulkan ada sekitar 5 ya metode yang Bro Gusma sampaikan. Nah, dan ini sangat menarik ya. Yang pertama itu adalah memperkuat kolaborasi ya. Memperkuat kolaborasi ini, saya rasa Bung Gusma kan punya relasi dengan partai politik ini malah bagus ya. Jadi kita nggak terlalu sulit ya untuk menangani isu-isu tertentu ya. Kemudian yang kedua itu adalah meningkatkan konsolidasi organisasi di tingkat internal ya. Kemudian yang ketiga, ini juga sangat penting ya, membentuk gugus tugas ya untuk menangani isu-isu tertentu ya. Terutama Papua lah Bro ya. Papua saya rasa itu perlu ditangani secara serius ya. Karena salah satu bupati Papua itu sebenarnya ingin sekali menjadi anggota Pemuda Katolik, Bupati Dugiai ya. Tetapi dia belum punya akses dan kesempatan untuk masuk gitu ya. Karena dia juga orang yang melihat ya, cukup kritis juga melihat persoalan Papua ya. Nah, kemudian yang keempat itu adalah memperkuat akses dan keterlibatan dari teman-teman ya di dalam Pemuda Katolik. Dan yang kelima ini yang paling penting itu tadi adalah membuka ruang ya untuk aktivasi ya dari kelompok-kelompok tertentu di dalam Pemuda Katolik yang memang punya keterampilan khusus ya, punya pengetahuan khusus ya. Misalnya yang Bro sampaikan tadi, saya rasa itu 5 hal yang sangat luar biasa ya. Nah, sekarang sebagai sebagai closing statement ya, Bro diberi kesempatan untuk ya kampanye lah ya, 1 menit gitu ya. Jadi bisa karena itu nanti disebarkan ya, Bro bisa berkampanye gitu ya dengan gagasan yang Bro sampaikan. Saya rasa Bro juga layak untuk dipilih gitu ya. Kemudian yang kedua ya bagaimana memperkuat Pemuda Katolik ke depannya, kemudian sebagai bagian dari komitmen kebangsaan kita untuk terus memperkuat Indonesia. Silakan Bro. Baik, Bang Goris, saya perkenalkan tagline kami kan Reborn and Grow Further kan. Jadi kita mau paradigma baru, tumbuh lahir, berkembang bersama-sama begitu. Karena yang sudah ada ini harus kita dorong, kita gegasi menjadi sebuah kekuatan. Tetapi saya memulainya juga tidak dengan sesuatu yang tampak di sosial media saja. Saya mulai 6 bulan yang lalu dengan visitasi ke daerah, bertemu, menyampaikan gagasan ini dari Sabang sampai Merauke. Ya puji Tuhan kemarin sudah kita tutup di Sumatera Utara begitu. Tinggal nanti beberapa waktu-waktunya misalkan saya harus menyambangi rekan-rekan di Bali dan beberapa teman-teman yang lain. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah ini semangat, ini cara baru, ini model pendekatan bagaimana gagasan itu sampai ke teman-teman kader, sehingga inilah yang membuat minta maaf saya mungkin memberanikan diri untuk maju ketua umum dengan dukungan dari rekan-rekan yang selama ini saya coba kunjungi untuk menyampaikan gagasan dan silaturahmi. Tapi apapun itu, kongres tanggal 12 November ini kan kongres gagasan, kongres ide. Apalagi penyelenggaraan secara hybrid, maka ya kita harapkan suasananya pun juga suasana yang fraternitas begitu. Karena kita masih punya PR 3 tahun ke depan, punya PR 10, 15, dan 25 tahun ke depan. Nah, persaudaraan yang lebih penting kita coba turunkan, misalkan tensi-tensi politik, maka kita kongres dengan gembira ria di Semarang begitu kira-kira yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan seluruh kader, pengurus Komcap, pengurus Komda. Ya minta maaf jika banyak pengurus Komcap yang kecewa karena tidak bisa hadir di Semarang karena harus melalui Zoom.
inilah situasi yang harus kita hadapi di tengah pandemi. Tetapi kita berdoa kepada Tuhan, semoga pandemi ini segera usai dan kita bisa berkumpul mungkin di forum pertama setelah Kongres, yaitu Rakernas. Kita sudah bisa kumpul seluruh Komcap dan seluruh Komda. Kira-kira begitu, Bang Goris, dan pemirsa Goris Sadam TV, rekan-rekan kader, pengurus, para senior yang kami hormati, yang bisa saya sampaikan. Jika mungkin ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Oke, luar biasa ya. Jadi bukan kompetisi yang paling pentingnya, tetapi persaudaraan ya. Semangat persaudaraan. Oke, Bung Gusma, terima kasih sudah hadir dan berkontribusi di studio Goris Sadam TV ya. Apa yang kita lakukan ini untuk dua hal. Yang pertama itu adalah untuk edukasi masyarakat ya. Kemudian yang kedua itu adalah untuk terus mencerdaskan dan merawat Indonesia. Terima kasih.